Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau perkenalkan satu kata lagi kepada teman-teman semua, yaitu apa itu yang namanya hypervigilance, ya. Karena channel ini juga cukup banyak membahas tentang trauma masa lalu, trauma masa kecil. Karena itu saya berpikir kita harus bahas apa itu yang namanya hypervigilance, ya. Karena ini erat sekali kaitannya dengan masa lalu seseorang, ya. Ini adalah kondisi di mana hasil trauma masa lalu seseorang membuat dia mengalami tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi. Oke, mari kita mulai. Apa sih sebenarnya yang namanya hypervigilance? Sebelum kita mengartikan kata tersebut, saya akan langsung pakai contohnya supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami ini. Oke? Oke, yang pertama ya, mungkin ada dari teman-teman atau kalian pernah nggak melihat seseorang, misalnya dia ada di dalam sebuah lingkungan kerja misalnya. Ketika di dalam lingkungan kerja, kamu biasa dikritik oleh seseorang untuk meningkatkan performa kamu, tetapi kamu melihat seseorang ini, ketika dia dikritik, dia itu menjadi sangat sensitif dan selalu merasa bahwa dia itu nggak dikritik, tetapi diserang. Gitu. Ini bisa saja terjadi kepada kalian. Misalnya kalian selalu merasa bahwa, saya kok selalu diserang ya. Gitu. Padahal ketika orang lain melihat, mereka merasa bahwa kamu itu sebenarnya dikritik untuk kebaikan kamu, untuk meningkatkan performa kamu. Itu satu, gitu ya. Contoh lain teman-teman. Teman-teman pernah lihat nggak? Misalnya seseorang yang dulu berkecimpung dalam perang. Kalau kalian pernah lihat di film-film tersebut gitu ya. Seseorang yang dulu misalnya ikut perang, kemudian sekarang perangnya udah berakhir. Tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya dia selalu dalam tingkat kewaspadaan yang tinggi. Ketika misalnya dia bertemu dengan mobil yang punya alarm misalnya, ketika dia melihat orang yang mengendap-endap misalnya, dia selalu punya tingkat kewaspadaan yang tinggi dan merasa dia masih berada dalam perang. Hal yang lain misalnya teman-teman, ketika misalnya ada seseorang yang tinggal di dalam lingkungan yang minoritas, entah itu ras, entah itu aliran kepercayaan, entah itu agama misalnya, ketika dia misalnya keluar dari lingkungannya dia selalu merasa ketakutan. Dia selalu merasa bahwa lingkungannya itu akan selalu menyerang dia. Padahal itu tidak terjadi sama sekali. Ya. Hal lain misalnya teman-teman, ketika misalnya kalian dulu pernah mengalami kecelakaan lalu lintas. Ketika misalnya kalian pernah menyetir mobil misalnya, kemudian kalian mengalami sebuah kecelakaan. Setelah itu, ketika kalian sekarang menyetir mobilnya kalian, ketika dulu misalnya kalian bisa rileks sambil mendengarkan musik atau sambil berbicara dengan teman-temannya kalian, sekarang ketika kalian menyetir mobil, kalian nggak bisa rileks. Kalian selalu memfokuskan perhatian kalian kepada aktivitas menyetirnya kalian. Kalian dalam kewaspadaan penuh, karena kalian takut kalian kembali akan mengalami kecelakaan yang pernah kalian alami tersebut. Ya. Hal lain misalnya teman-teman, ketika misalnya kalian pernah nggak melihat korban dari kekerasan seksual. Gitu ya. Ketika misalnya dulu waktu kecil atau masa remajanya dia mengalami kekerasan seksual, sekarang dia cenderung takut ketika berdekatan dengan orang lain, gitu ya. Misalnya ketika korbannya itu adalah wanita, sekarang misalnya ketika dia dipeluk oleh pria, misalnya, secara tiba-tiba misalnya, dia langsung merasa ketakutan. Dia langsung berusaha menjauhkan orang tersebut, dan dia langsung masuk ke mode stres yang tinggi. Hal-hal lain misalnya, teman-teman. Misalnya kamu dulu pernah jadi korban penganiayaan, gitu ya. Sekarang ketika kamu melihat orang misalnya membawa senjata atau membawa alat apapun, kamu menjadi sangat ketakutan akan hal tersebut. Ya. Dan terakhir, misalnya, kalian dulu pernah diabaikan ketika kalian kecil, kalian punya yang namanya abandoned wound gitu. Nah, sekarang ketika kalian menjalin hubungan dengan seseorang, hal kecil saja misalnya ketika pasangan kalian itu tidak membalas pesan kalian, itu bisa saja bikin kalian merasa gelisah dan ketakutan, dan bahkan mungkin saja membuat kalian nggak bisa tidur. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang namanya hypervigilance. Artinya apa? Hypervigilance itu adalah kondisi yang menyebabkan bahwa seseorang itu punya sikap waspada yang sangat berlebihan. Biasanya itu akan membuat orang yang mengalami hal tersebut punya kewaspadaan tinggi dan membuat ia selalu bersiap siaga untuk mencegah bahaya. Kondisi fisik dan mental mereka biasanya selalu dalam kesiagaan yang tinggi. Itu membuat mereka menjadi sangat peka terhadap lingkungannya mereka. Nah, mungkin ketika kalian mendengarkan hal ini, kalian mungkin akan bertanya bahwa, Abang, berarti hypervigilance itu sama dengan paranoid, ya. Nah, teman-teman, secara sekilas, hypervigilance itu memang mirip dengan yang namanya paranoid, ya. Tetapi ini sebenarnya berbeda. Bedanya apa? Hypervigilance itu biasanya respon dari traumanya kita. Jadi, penyebab hypervigilance itu adalah di mana ketika dulu kita mengalami kejadian di masa lalu yang membuat kita trauma.
Sehingga tubuh kita, pikiran kita kemudian merespon itu supaya kita nggak akan mengalami hal tersebut. Nah, caranya apa? Dengan meningkatkan kewaspadaan kita supaya bila ada kemungkinan hal tersebut kembali terjadi, kita bisa mengantisipasi hal tersebut dan mencegah hal tersebut terjadi. Ya. Nah, sedangkan orang paranoid, teman-teman, biasanya orang paranoid itu nggak sadar kalau dia itu paranoid. Jadi orang paranoid itu sebenarnya mereka percaya bahwa apa yang mereka yakini tentang bahaya tersebut itu adalah nyata. Dia selalu merasa bahwa lingkungan mereka itu akan menyerang mereka. Sedangkan orang dengan hypervigilance, sebenarnya mereka tahu gitu bahwa keadaan itu tidak seburuk yang mereka bayangkan, bahwa tingkat kewaspadaan mereka itu dalam tanda kutip terlalu berlebihan. Hanya saja mereka kesulitan mengendalikan hal tersebut. Mereka kesulitan mengendalikan kewaspadaan mereka tersebut. Dalam arti, pikiran mereka, tubuh mereka merespon secara otomatis akan trauma masa lalu mereka tersebut, gitu ya. Nah, itu bedanya antara hypervigilance dan paranoid. Nah, sekarang ketika misalnya kamu mengalami hypervigilance, gitu ya, ciri-cirinya apa? Ya, tentu kita bilang tadi kan, bahwa kamu akan punya tingkat kewaspadaan yang tinggi, gitu ya. Artinya adalah ketika misalnya kamu dalam mode hypervigilance, ya secara fisik kamu akan stres kan, gitu ya. Dalam arti, tubuh kamu akan merespon untuk mengekspresikan rasa waspada kamu. Misalnya, jantung kamu menjadi berdebar, nafas kamu menjadi memburu, kamu kemudian menjadi berkeringat, misalnya. Itu kan karena ada ketakutan dan rasa stres dalam diri kamu terhadap bahaya yang mungkin saja akan muncul untuk menyerang kamu. Nah, selain itu, kamu juga menjadi sangat sensitif terhadap lingkungan kamu tersebut, gitu ya. Kamu menjadi mudah panik, kamu menjadi cemas, gitu ya, ketika kamu merasa bahwa ada ancaman yang akan datang kepada kamu. Selain itu, tentu ketika kamu sensitif terhadap lingkungan kamu, ya kamu menjadi sangat sensitif kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu kan. Secara otomatis kemudian kamu memperhatikan gerak-gerik orang-orang di sekitar kamu. Dan secara otomatis juga kamu menjadi lebih tidak bersahabat kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kenapa? Karena kamu menganggap orang-orang yang berada di lingkungan kamu tersebut adalah ancaman buat kamu. Walaupun mereka tidak melakukan apapun, kamu tetap merasa bahwa lingkungan kamu itu akan menekan kamu. Nah, kondisi seperti ini tentu saja membuat kamu menjadi overthinking. Ketika kamu melihat sesuatu, kamu cenderung akan berpikiran terlalu jauh atau melebih-lebihkan kemungkinan buruk yang akan terjadi kepada kamu. Dan ketika kamu mengalami hal tersebut, tentu saja itu membuat kamu menjadi kesulitan untuk berpikir lebih jernih. Nah, tentu saja ini semua menghasilkan efek yang tidak baik buat diri kamu kan, gitu ya. Kamu akan menjadi lelah secara fisik maupun mental, kamu selalu merasa kamu diasingkan, kamu kesulitan untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar kamu, dan akhirnya kamu sulit untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang sebenarnya mungkin saja tidak menghasilkan ancaman buat kamu. Tetapi karena ketingkat waspadaan kamu yang sangat tinggi, membuat kamu dalam tanda kutip kemudian secara tidak sadar mengucilkan diri kamu dan mendorong jauh-jauh orang-orang yang sebenarnya punya potensi untuk menjalin hubungan dengan diri kamu. Oke? Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian mengalami hal ini, secara waktu, ada juga yang mengatakan ketika misalnya kita punya lingkungan yang sehat, hypervigilance kita ini semakin lama bisa semakin berkurang. Tetapi memang ada baiknya kita memang harus berkonsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Dari sana, mereka bisa membantu kalian menguraikan trauma-trauma masa lalu kalian yang menyebabkan kalian mengalami hypervigilance ini, gitu ya. Untuk jangka pendek, bisa saja kalian kemudian diberikan obat-obat penenang tertentu supaya kalian tidak dalam mode stres atau tingkat kewaspadaan yang terlalu tinggi. Nah, selain itu, untuk mengobati traumanya kalian, bisa saja kemudian kalian menjalani terapi-terapi tertentu yang membuat kalian bisa mengurai trauma-trauma masa lalu kalian, menguraikan ketakutan-ketakutan kalian, dan kemudian membuat kalian bisa menjalani kehidupan kalian dalam mode yang normal. Ya, ini aja yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa berguna buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.